Halo teman-teman, balik lagi ke kelas Backend API Class menggunakan Golang dan Postgre. Nah, kemarin kita telah selesai untuk membuat endpoint delete to do ya teman-teman. Jadi semua dari CRUD menggunakan Golang, menggunakan database Postgre telah kita buat. Nah, hari ini kita akan buat suatu middleware atau autentikasi menggunakan token. Nah, seharusnya teman-teman masih ingat di awal-awal kita buat sebuah endpoint sign up dan sign in. Nah, di endpoint sign in ini kita kan menggunakan token ya untuk memvalidasi bahwa user tersebut valid untuk mengakses endpoint yang kita proteksi. Kita telah berhasil untuk mengeluarkan sebuah token dari user yang berhasil login. Nah, di langkah terakhir ini kita akan buat sebuah verify untuk autentikasinya dan kita pasangkan di setiap endpoint yang ingin kita proteksi. Jadi kita akan tahan dan berikan verifikasi dari informasi tambahan di header untuk setiap endpoint yang ingin diproteksi. Kita bisa buat satu folder baru lagi aja bernama middleware seperti ini teman-teman. Lalu di dalamnya kita beri satu file bernama middleware.go. Lalu jangan lupa kita import package-nya dulu, package middleware ya teman-teman. Lalu kita bisa bikinkan sebuah secret key-nya, secret key yang sama yang kita gunakan saat kita membuat tokennya teman-teman. Kita bisa cek ke model, lalu di fungsi helper generate JWT kita menggunakan signing key dengan byte secret key dari sini ya teman-teman. Nah, nilainya ini harus sama dengan secret key yang kita gunakan atau teman-teman gunakan supaya dia bisa memvalidasi token yang dikirimkan dan diterima itu sama. Lalu kita balik lagi, kita bikinkan variabel global di sini. Kita beri nama secret key, tipenya string, nilainya secret key JWT. Oke, lalu di bawahnya kita bisa bikinkan fungsi is authorized seperti ini. Jangan lupa menggunakan huruf besar ya teman-teman karena kita akan menggunakan fungsi ini di package router nantinya. Kita berikan satu parameter handler dengan tipe http.handlerfunc yang ini. Dan dia punya satu kembalian yaitu http handlerfunc. Seperti ini. Nah, di dalam fungsi isAuthorize ini kita bisa mengembalikan satu fungsi lagi ya teman-teman. Jadi fungsi yang mengembalikan fungsi lagi yaitu fungsi respon writer dari requestnya yang kita beri nama func gini. Jadi anonymous function ya teman-teman dari respon writer dan request, dan kita bisa set headernya, set header.set content type application/json. Nah, kita akan cek bahwa user harus mengirimkan sebuah token di header ya teman-teman. Jadi kita bisa cek jika r.header di field header dengan fieldnya token seperti ini, tag-nya huruf besar ya teman-teman, sama dengan nil atau kosong, kita akan set errornya menggunakan helper error format kita ya. Error helper dot error, lalu helper dot set error. Kita beri pesan token not found seperti itu. Lalu kita encode JSON new encoder dari writer dan encoder errornya, lalu kita kembalikan return. Seperti ini. Lalu kita akan berikan variabel dari secret key kita ya teman-teman. Kita akan taruh dia di dalam sini, var my signing key array of byte dengan parameter secret key di atas. Lalu kita bisa parsing tokennya menggunakan signing method HiMac ya teman-teman. Kita akan parse dia jwt.parse seperti itu dari request.header
dengan field token pada indeks pertama. Dan dia punya parameter kedua yaitu func dari ini ya teman-teman. Ini bisa kita perjelas token seperti ini, function token dengan tipe JWT token. Lalu dia punya return 2 yaitu interface dan error. Nah, di dalam fungsi parameter ini kita akan cek dan menggunakan signing method HiMac. Kita nggak akan menggunakan data kembalian yang pertama, tapi kita menggunakan yang kedua. Kita beri nama OK token.method. Ya, di sini kita menggunakan JWT. Nah, ini method HiMac. Seperti itu ya teman-teman. Kita tutup. Lalu kita beri ternary. Jika tidak oke, kita akan return nil dan pesan errornya fmt.error f dengan pesan there was an error in parsing token. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan return my signing key dan nil. Lalu, nah di sini JWT parsing ini dia punya dua return ya teman-teman. Kita akan taruh dia di variabel token dan error. Nah, kita akan cek errornya. Jika error tidak sama dengan nil, kita akan berikan return dari format error kita dengan membedakan pesan errornya. Di sini pesan errornya harusnya your token has been expired ya teman-teman. Nah, expirednya ini tergantung dari berapa lama kita set untuk token yang bisa divalidasi. Nah, saat kita pembuatan untuk token itu kita kirimkan dia selama 30 menit ya teman-teman. Berarti lewat dari 30 menit dia harusnya akan bertemu dengan error ini, your token has been expired. Oke, lalu selanjutnya kita akan menggunakan claims dari return parse ini. Jadi kita panggil tokennya token.claims. Oke. Lalu kirimkan parameter JWT map claims. Kita nggak akan menggunakan kembalian dia yang pertama, cuman kita akan menggunakan yang kedua. Kita bikin ternary lagi seperti ini. Jika tidak oke dan tokennya tidak valid, token.valid, kita akan kembalikan error dengan format error kita. Ini kita beri pesan not authorized, seperti itu. Jika semuanya aman, kita akan kembalikan handler dot serve http writer dan requestnya. Seperti ini ya teman-teman. Cukup. Jadi kita akan panggil sebuah fungsi isAuthorize. Dia punya parameter handle func dan dia akan mengembalikan juga handle func. Di dalamnya kita akan membuat fungsi untuk mengecek apakah tokennya sudah dikirimkan atau belum. Lalu kita akan parsing tokennya. Lalu kita akan cek untuk expired atau tidaknya. Lalu kita akan pengecekan terakhir untuk autorisasi tokennya. Jika dia dikirim dan diparsing berhasil, dia akan dicek apakah benar tokennya itu berasal dari generate token dari user yang login. Jika tidak, dia akan bertemu dengan error not authorized ini. Jika semuanya berhasil, dia akan dilewatkan lagi ya teman-teman. Jadi karena kita pasangnya di middleware, jadi dia langsung diteruskan ke fungsi selanjutnya. Namun ini masih ada untuk errornya, set error doesn't have set effect. Oke, kita taruh di dalam variabel error seperti ini, dan ini juga ya teman-teman. Oke, tidak ada lagi. Control save, aman. Sekarang kita balik lagi ke package router kita dan kita akan coba di endpoint find all to do dulu ya teman-teman. Kita akan panggil middleware, package middleware is authorized. Oke, lalu kita cut, kita taruh di sini ya teman-teman, controller find to do, kita save, kita jalankan terminal kita, go run main.go, jalankan servernya, lalu kita bisa pergi ke postman,
Yaps. Oke, kita ke collection Golang kita. Di list to do, kita sudah pasangkan. Nah, sekarang kita coba untuk tidak mengirimkan tokennya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita kirim. Nah, di sini errornya true, message-nya token not found. Selanjutnya, kita akan coba untuk sign in menggunakan data yang udah ada, yaitu Budi. Kita login. Nah, kita akan mendapatkan token nih dari endpoint create sign in yang kita buat sebelumnya. Kita copy tokennya, lalu kita pergi ke header dan fieldnya kita beri nama token sesuai dengan verify dari fungsi middleware kita. Lalu nilainya kita parsing di sini. Kita kirimkan. Ya, dia telah berhasil ya teman-teman. Data yang dikirimkan sudah berhasil untuk menerima respon dari server. Jadi itu dia middleware pada endpoint. Nah, selanjutnya kita bisa pasangkan dia di setiap endpoint kita ya teman-teman. Kita beri aja middleware is authorized, lalu ini kita pasang di find to do. Kita cut controller dot find to do, lalu untuk di controller create to do juga sama, kita cut ini, kita panggil middleware, kita paste di sini. Ini juga middleware. Yaps. Sama ya teman-teman. Kita cut middleware seperti ini. Nah, sekarang setiap endpoint yang kita proteksi, kita pasangkan middleware, dia akan selalu meminta untuk memberikan token yang disediakan setiap user yang login. Jadi sekarang endpoint kita sudah aman dari tamper ya teman-teman. Jadi selalu ada autorisasinya dulu. Jadi itu dia adalah konsep middleware.